ownership itu sudah di Mangkunegoro 4 dan Mangkunegoro 7. Nah, kalau kita tidak belajar itu sebenarnya kan kita minder. Nah, kita tidak punya aset, ya tidak harus kita bisa berkembang. Harus bisa berkembang artinya siapa pengusaha internet ya misalnya. Itu apakah punya wilayah yang luas? Kan tidak. Itu hanya satu kesempatan, dan sekarang kantor-kantor itu hanya 3 lalu 7 orang itu bisa berjalan ya. Jadi tidak, dalam kondisi sekarang sebetulnya tidak perlu dalam arti kekuasaan tidak penting, tetapi bagaimana mengakses menggunakan satu kesempatan untuk mencapai satu kemakmuran. Mangkunegaran itu tidak hanya secara situasional, juga rasional. Mungkin kedepannya bagaimana? Ya, rasional tentu hampir semua pemimpin itu seperti itu. Jadi kriterianya ada 3, yaitu rasional, artinya dari kemampuan pengetahuan mereka atau calon pemimpin itu, kemudian bisa jadi tradisional atau otomatis secara nilai-nilai tradisional, cara pemilihan pemimpin seperti itu. Kemudian secara karismatik. Jadi bukan hanya pengetahuannya, bukan hanya nilainya tradisional, tapi karismatik, dia punya daya tarik sehingga bisa menyampaikan pesan-pesan politiknya itu kepada yang dipimpinnya. Itu. Tapi semuanya terserah pada yang dipimpin, karena pengesahan sebuah pemimpin itu pada otoritasnya. Tadi sudah disampaikan, ya rakyat menghendaki yang mana, itu yang jadi persoalan. Perjalanan suksesi di Puro Mangkunegaran kan cukup unik, dalam arti tidak hanya putra dari Jumeneng, dalam arti panjenengan tadi singgung ya, Mangkunegoro pertama ke cucunya. Nah, ini di dalam suksesi kali ini apakah mungkin juga dari cucu, dalam arti ini kan ada 3, Gusti Paundra, Gusti Bre, dan yang cucu Mangkunegaran 8 adalah Kanjeng Roy. Ini peluangnya juga bagaimana? Ya, kalau sekarang ini peluangnya sebetulnya hanya 2 itu. Karena apa? Karena mereka masih hidup. Kalau yang dulu itu cucu, karena memang ayahnya sudah meninggal. Kemudian yang ketiga juga ayahnya tidak mempunyai laki-laki. Nah, itu cucunya. Itu yang jadi situasional kalau ini. Situasional. Jadi kalau itu tidak ada, ya bisa yang lain, termasuk yang pada situasional lagi pada Mangkunegoro ke-5 dan ke-6. Jadi putranya sudah dewasa, sudah menikah, sudah mempunyai kemampuan untuk memerintah di legiun, tetapi karena situasi itu pasti tidak akan mampu mengatasi krisis ekonomi yang ada di Mangkunegoro pada saat Mangkunegoro 5, sehingga yang dipilih adiknya karena dia punya reputasi secara rasional, dialah satu-satunya yang bisa dipilih sebagai pengganti Mangkunegoro 5, yaitu adiknya yang bernama Raden Mas Suyitno atau Pangeran Dayaningrat, kemudian menjadi Mangkunegoro 6. Kalau situasi sekarang Puro Mangkunegaran kan berada dalam Republik Indonesia NKRI, namun juga ketuntutan bahwa Puro Mangkunegaran tidak memiliki sumber ekonomi seperti tadi panjenengan sebut. Apakah itu nanti akan berpengaruh pada figur, karena panjenengan tadi sebut berapa toh gaji semacam pengabdi Mangkunegaran, apakah itu nanti juga berpengaruh, dalam arti kan ini juga simbolis sebagai penguasa Puro, ini juga banyak yang menginginkan. Ya, bagaimana? Tentu Pak. Jadi calon itu sebetulnya kalau penguasa itu kan memang ada sesuatu yang dikuasai. Kalau ini kan tidak. Jadi posisi Mangkunegoro setelah Mangkunegoro 8 itu hanya sebagai semacam ketua adat atau ketua keluarga besar. Itu Mangkunegoro sesudah Republik, sehingga asetnya tadi ditanyakan itu sangat berkurang. Karena itu sebetulnya kalau itu mau diperebutkan, ya memperebutkan apa sebetulnya? Rakyatnya sudah nggak ada, daerahnya sudah tidak ada, sehingga saya tidak bisa menyebut berapa gajinya ya. Tapi kalau boleh saya mengatakan sangat minim.
Jadi sebetulnya kalau itu dimasalahkan jadi sesuatu yang sangat ontran-ontran itu kok tidak pada tempatnya. Lebih baik mengembangkan budaya. Nah, dalam kaitan ini sejarah sudah membuktikan bahwa sebetulnya ada pihak yang bisa legowo seperti itu. Pada masa Mangkunegoro 4 ke 5 itu bukan putra dari istri pertama, tapi istri kedua, karena pesan dari Mangkunegoro 4 calon penggantinya nanti dari putra Kanjeng Ratu dulu. Dan pada waktu itu dia sudah Pangeran Gondo Suputro itu komandan legiun, tetapi dia justru merelakan untuk adiknya, yaitu Raden Mas Sunyito menjadi Mangkunegoro 5 dan adiknya lagi Raden Mas Sunyito sebagai Mangkunegoro. Nah, jadi sejarah Mangkunegoro membuktikan itu. Itu saja masih punya kekuasaan, punya harta yang besar. Nah, sekarang tidak. Nah, saya kira formatnya tentu keluarga yang akan bisa menjembatani ini. Kalaupun itu nanti pers itu bisa memberitakan ke sana, nanti ini menjadi sumbangan besar bahwa sebetulnya sejarah itu membuktikan patokan itu tidak baku. Tetapi yang terbaik untuk Mangkunegara. Yang terbaik itu artinya terbaik pada saat itu belum tentu terbaik pada saat sekarang. Itu beda sekali karena kondisinya sangat berbeda. Kemarin HKMN berkirim surat pada 3 penentu untuk penguasa. Ya. Menurut Dr. Susanto, apakah itu benar? Dalam arti calon Mangkunegoro 10 harus 1 Hanebu Sauyun memperhatikan dari Punggawa Baku. Kedua, 3 pilar dari Mangkunegaran agar berjalan. Itu diakomodir namanya. Ya, kalau itu saya setuju. Jadi Nebu Sauyun ini kan seperti semacam ini harus bersatu. Jadi di dalam ikatan tebu yang terikat, butir-butir tebu yang terikat itu jadi satu kesatuan sangat besar. Tetapi kalau ini satu aspek kekuasaan, aspek potensi ekonomi sudah sangat minim. Jadi sebetulnya tidak pada tempatnya ya. Itu melapor ke menteri itu sebenarnya tidak perlu sampai ke sana. Kan itu urusan dalam sendiri. Kalau tadi ditanyakan tentang budaya, sebetulnya budaya Mangkunegaran sangat besar ya. Misalnya saya bandingkan di Amerika ya. Amerika itu jangan dianggap misalnya dengan Hollywood ya sebagai pusat budaya. Itu tergantung Amerika. Sebaliknya, jadi Amerika tergantung pada Hollywood. Jadi